Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, seorang pengawal datang keluar aula dan berkata dengan hormat. Kau tidak lihat aku sedang sibuk. Suan Yuan Haokong meraung seperti guntur. Aku tidak ingin melihat siapapun. Penjaga itu ketakutan dan terhuyung-huyung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya begitu marah. Pengawal itu berpura-pura berani dan berkata dengan gemetar, Tuan, pengunjung itu berjanggut besar, katanya. Tanpa menunggu kata-kata pengawal itu, seorang pria parubaya berjanggut menjarah ke dalam mansion dari luar rumah. Sosoknya berkedip, muncul di luar aula konferensi, memeluk tinjunya dan membungkuk dan berkata, Wakil Jenderal Tan Yun, saya telah melihat jenderal dan semua jenderal abadi. Dengan itu, Tan Yun melepas janggutnya dan mengembalikan penampilan mudanya. Yuner, mata Suan Yuan Haokong melebar, dan kemudian dia menggosok matanya tiba-tiba. Kakak Tan, apakah kamu tidak mati? Kakak Tan, apakah kamu benar-benar tidak mati? Suan Yuan Changfeng dan 9 jenderal abadi bergegas ke Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, seperti yang saya katakan terakhir kali, hidup saya sangat sulit. Orang biasa tidak akan membunuh saya. Hebat, Yuner, kamu tidak mati. Ini benar-benar hebat. Suan Yuan Haokong maju ke depan, meraih bahu Tan Yun dengan kedua tangan, dan berkata dengan marah, katakan padaku, siapa yang membawamu pergi malam itu? Juga, kehidupan Feng Zi untuk menjaga rumah tuan kota adalah ranah manusia kaisar tingkat 11, tetapi dia bukan lawan dari wanita bertopeng itu. Wanita itu setidaknya harus berada di tingkat 12 ranah manusia kaisar. Bagaimana kamu melarikan diri? Menghadapi keraguan Suan Yuan Haokong, Tan Yun dengan jujur berkata, saya tidak tahu siapa wanita ini. Setelah dia membawa saya pergi, dia ingin membunuh saya. Saya tidak meninggalkan pagoda abadi, jadi dia membakar saya dengan api matahari yang sebenarnya selama lebih dari 3 bulan. Dia pikir saya sudah mati, jadi dia pulang dan melaporkan kepada ayahnya. Saya hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri kembali. Tan Yun kemudian bertanya, Jenderal, seharusnya tidak ada banyak wanita di ranah manusia kaisar di kota abadi Suan Yuan. Apakah Anda tahu siapa yang memiliki seorang putri yang kekuatannya di atas tingkat 11 manusia kaisar? Apakah Anda mendengar bahwa putri yang keluarganya memurnikan api matahari yang sebenarnya menjadi api kehidupan yang sebenarnya? Selain itu, dia selalu tertutup, tetapi pupil matanya berwarna abu-abu. Apakah kamu pernah melihat mereka? Mendengar ini, Suan Yuan Hao memikirkannya untuk waktu yang lama, mengerutkan kening dan berkata, putri keluarga Zuge adalah tingkat ke-11 dari wilayah manusia kaisar 10 tahun yang lalu. Jika dia berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu, itu adalah mungkin untuk dipromosikan ke tingkat 12 sekarang. Namun, pupilnya tidak abu-abu. Kalau dipikir-pikir lagi, bisakah ada wanita seperti itu di barak 11 jenderal lainnya? Tanya Tan Yun. Tidak, Suan Yuan Haokong berkata. Tan Yun mengerutkan kening. Apakah Miao Silin dan Sima Yongzheng punya anak perempuan? Miao Silin tidak punya istri. Bagaimana dia bisa punya anak perempuan? Suan Yuan Hao berkata, tetapi Sima Yongzheng memiliki seorang putri, yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Setelah mendengarkan, Tan Yun berbisik, aneh. Dari mana wanita ini berasal? Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan langkah bijaksana, Laksamana, ketika wanita itu pergi, api matahari tertinggal di gua. Selama kita tinggal di gua, kita pasti akan menangkapnya. Oh, ya, dia seharusnya dalam perjalanan kembali ke gua sekarang. Sekarang kamu bawa aku ke sana lebih dulu. Mungkin kamu bisa menangkapnya. Setelah mendengarkan, Suan Yuan Haokong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Yah, ini belum terlambat."
Sekarang saya akan membawa Anda ke sana dan Anda akan menunjukkan jalannya. Oleh karena itu, Xuanyuan Haokong memegang Tan Yun di tangannya, melepaskan aura tingkat ke-9 ranah Kaisar Suci, berubah menjadi sinar cahaya, meledak ke langit dari rumah Tuan Kota, menghilang ke langit malam. Hanya 1 jam kemudian, Xuanyuan Haokong membawa Tan Yun ke Gua Ngarai. Menunggu wanita bertopeng hitam itu mati. Seperti semua orang tahu, Sima Feier dari ranah manusia Kaisar tingkat ke-12, karena dia menyentuh batas-batas ranah suci Kaisar, Tan Yun dan mereka tentu saja tidak bisa menunggu. Suatu hari kemudian, Tan Yun dan Xuanyuan Haokong tidak menunggu siapapun. 3 hari kemudian, saya masih belum menunggu. Yuner, manfaatkan waktu untuk berlatih, dan aku akan menjaga di sini. Xuanyuan Haokong tersenyum ramah. Ya, Tan Yun menghela nafas dan menawarkan pagoda abadi ruang dan waktu terbaik. Dia memasuki lantai 66 dan duduk sambil berlatih dan memperbaiki pil. Waktu berlalu, 4 musim berganti, 1,5 tahun telah berlalu. Xuanyuan Haokong masih tidak menunggu siapapun datang. Tan Yun, yang menghabiskan 5.400 tahun di menara, tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan di matanya. Karena dia menghabiskan lebih dari 1.300 tahun di menara dan melangkah dari tingkat ke-9 ke tingkat ke-10. Butuh lebih dari 1.800 tahun untuk dipromosikan ke tingkat 11 menghukum abadi. Butuh lebih dari 2.200 tahun untuk mencapai puncak ranah menghukum abadi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Pada saat yang sama, selama periode ini, Tan Yun memurnikan 500.000 tungku pil menghukum terbaik, 20.000 pil pemurnian terbaik, dan 10.000 pil kaisar terbaik. Yuner, aku akan bertarung setengah bulan lagi. Jika kamu menunggu sendirian, aku tidak nyaman. Sekarang kembalilah ke rumah Tuan Kota bersamaku. Pada saat ini, suara Haokong Xuanyuan terdengar di telinga Tan Yun. Oke, Tan Yun menjawab dan melihat ke ranah 7 istri, manusia dan hewan. Sekarang Shen Subing adalah tingkat tertinggi dan telah dipromosikan ke tingkat pertama pemurnian abadi. Kecuali Fang Ziqing adalah tingkat ke-8 menghukum abadi, yang lain adalah tingkat ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12 menghukum abadi. Tapi sekarang, kera iblis, singa naga emas, dan Moer adalah binatang abadi tingkat ke-9 di masa dewasa. Raja beruang naga Tianluo dan raja-raja lain dari 8 negara, binatang suci singa dan harimau Xiaobai, sekarang sudah dewasa, mulai dari 7 tingkat hingga 8 tingkat. Tan Yun mengambil kembali kesadaran peri, tidak mengganggu orang-orang dan binatang buas, dan kemudian meninggalkan menara suci abadi. Xuanyuan Haokong melihat Tan Yun di udara. Ini sudah tingkat ke-12 menghukum abadi. Dia semakin menyukai Tan Yun. Alangkah baiknya jika putra ini adalah menantu yang sudah tua. Xuanyuan Haokong menghela nafas. Setelah memuji Tan Yun, dia membawa Tan Yun pergi dari gua. 1 jam kemudian, Tan Yun kembali ke rumah Tuan Kota. Xuanyuan Haokong menepuk bahu Tan Yun, dan tersenyum ramah, Yuner, maka Anda dapat yakin bahwa Anda dapat berlatih. Orang-orang mansion Tuan Kota, saya telah memeriksa melalui pencarian jiwa, tidak ada lagi orang yang akan memasang mata-mata. Sekarang, kecuali orang-orang di mansion Tuan Kota, di hati semua orang, kamu sudah mati. Itu bagus, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Berlatihlah dengan baik. Setelah lelaki tua itu kembali dari ekspedisi ini, saya berharap dapat melihat ranah Anda meningkat pesat lagi. Mendengar ini, Tan Yun memandang Xuanyuan Haokong, sedikit tersesat. Apa yang telah terjadi? Tanya Haokong. Bukan apa-apa, generasi muda melihatmu, memikirkan kakek dari pesawat fana. Pada saat yang sama, kota bagian dalam, rumah Jenderal Sima. Sima Feier, duduk bersila di aula peri, perlahan membuka matanya dan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, apakah ini kekuatan tingkat pertama ranah Kaisar Suci? Ini benar-benar kuat. Aku merasa lebih dari 10 kali lebih kuat daripada ketika aku berada di tingkat ke-12 ranah manusia Kaisar. Aku akan memberitahu ayahku kabar baik dan mengambil kembali api.
Setelah mengambil keputusan, Sima Feier memberitahu Sima Yongzheng tentang promosi ranahnya. Dalam kegembiraan Sima Yongzheng, Sima Feier menembak ke arah rumah Gua Ngarai dengan topeng. Dalam perjalanan ke Ngarai, Sima Feier dalam suasana hati yang sangat baik saat memasuki ranah suci kaisar yang didambakan. Tetapi ketika dia tiba di gua, suasana hatinya membeku. Di dalam gua, senyum Sima Feier menghilang. Karena dia menemukan bahwa larangannya di pintu masuk gua telah dilanggar, dan api di dalam gua benar-benar hilang. Apa masalahnya? Tinju harum Sima Feier mengepal. Hidupku benar-benar panas. Apakah seseorang secara tidak sengaja membobol susunan sihir dan melanggar larangan untuk mengambil apiku yang sebenarnya? Atau apakah Tan Yun tidak mati? Setelah aku pergi, dia meninggalkan menara dan mengambil apiku yang sebenarnya. Seharusnya tidak dibuat oleh Tan Yun, dia pasti sudah mati terbakar di menara. Dengan marah dan tidak mengerti, Sima Fei berpatroli di rumah gua dan tidak menemukan petunjuk. Ya, Tan Yun pasti sudah mati, dia pasti sudah mati. Aku terlalu curiga, dia dibakar di menara selama lebih dari 3 bulan. Aku mencoba berulang kali dan akhirnya pergi. Sayang sekali api matahariku, aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Jika aku menangkap orang ini, aku harus membunuhnya. Sima Feier tidak memberitahu Sima Yongzheng tentang hal itu setelah terbang kembali ke rumah militer Jenderal Sima. Menurutnya, Tan Yun sudah mati. Kalau tidak, mengapa Tan Yun tidak kembali hidup-hidup dari pusat kota begitu lama? Sima Feier berada di istananya, memandangi bulan yang cerah di atas kepalanya. Matanya penuh kerinduan dan bergumam, ayahku sengaja menyembunyikan fakta bahwa aku tidak mati untuk membiarkan aku membantunya membunuh. Pada saat ini, suara usia tua masuk ke telinga Sima Fei, dan nadanya mengandung rasa bersalah yang kuat. Aku turut berduka untukmu atas ayahku selama bertahun-tahun ini. Untuk melenyapkan para pembangkang, ayah membuat putri memalsukan kematian dan melatihmu menjadi seorang pembunuh. Sima Feier tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Sima Yongzheng tua, menggelengkan kepalanya dan berkata, putriku tidak menyesal. Sima Yongzheng maju ke depan, mengambil tangan giok Sima Feier dan berkata, setengah bulan kemudian, ketika ayah pergi berperang, dia akan membawamu pergi. Kalau begitu, kamu secara pribadi akan memimpin pertempuran. Pada saat itu, kami akan membawa Suan Yuan Haokong dan kepala bawahannya untuk berlindung di makhluk abadi superior. Pada saat itu, ayah tidak akan lagi membiarkanmu menjadi pembunuh dan membiarkanmu menunjukkan wajah aslimu. Aku akan menjadikan putriku orang yang paling bahagia di dunia. Berbicara tentang ini, air mata berlumpur Sima Yongzheng mengalir di pipi tuanya. Faktanya, menjadi seorang ayah benar-benar bersalah. Putri, sebelum kamu berpura-pura mati, kamu adalah anak yang baik dan pintar. Itu karena ayahmu mengubahmu menjadi iblis pembunuh. Jika ibumu memiliki roh di surga, dia pasti benci menjadi seorang ayah. Mendengar pidato itu, mata Sima Feier berlinang air mata dan berbisik, Anda adalah satu-satunya anggota keluarga putrinya di dunia. Siapa putrinya jika dia tidak membantu ayahnya? Ayah, jangan katakan kata-kata sedih ini. Sima Feier menyeka air matanya dan bertanya, bagaimana Laksamana Suge berbicara dengannya? Iya, Sima Yongzheng mengangguk. Walaupun ayahku dan Jenderal Suge sering bertengkar, dia juga memilih untuk berkompromi dalam menghadapi pembunuhan makhluk abadi superior. Pada saat itu, dia akan berbalik melawan kita dan membunuh tentara Suan Yuan. The Lost Canyon adalah tempat pemakaman Suan Yuan Haokong. Bintang-bintang berubah, setengah bulan kemudian. Rumah Tuan Kota. Tan Yun berhenti retret dan tiba di aula konferensi. Hari ini adalah hari ekspedisi Suan Yuan Haokong. Tan Yun datang untuk mengantarnya pergi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tan Yun memeluk Suan Yuan Haokong dan berkata, aku akan menunggumu kembali dengan penuh kemenangan. Suan Yuan Haokong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Dalam setengah bulan terakhir, Jenderal Suge dan Jenderal Sima telah meningkatkan penyebaran tempur. Kali ini, 3 angkatan bersenjata kita pasti akan mengubur puluhan juta pasukan musuh di luar Ngarai yang hilang. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan cemas, kamu harus selalu lebih waspada terhadap Sima Yongzheng.
Bagaimana jika dia membelot? Tidak, Xuanyuan Haokong melambaikan tangannya dan berkata, sepertiga dari orang-orang abadi di kota abadi Xuanyuan dibawa oleh Sima Yongzheng. Sepertiga dari kota abadi Xuanyuan, yang berdiri di dataran yang ditinggalkan. Meskipun saya memiliki gesekan terus-menerus dengannya pada hari kerja, saya masih percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat orang marah. Yuner, kamu terlalu khawatir. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, itu karena generasi muda sangat khawatir. Tidak nyaman bagi generasi muda untuk meninggalkan mansion tuan kota, jadi aku tidak akan pergi ke gerbang kota untuk mengantarmu pergi. Wajah Tan Yun positif. Tan Yun berkata dengan suara, aku sedang menunggu kabar baik di rumah penguasa kota, menunggu orang tuamu dan ketiga pasukan kembali dengan penuh kemenangan. Haha bagus. Xuanyuan Haokong memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, Yuner. Dengan pil yang kamu berikan, sekarang pasukan Xuanyuanku telah meningkat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang pasukan Xuanyuan saya adalah tulang punggung kota abadi Xuanyuan. Semua ini berkatmu. Pada saat ini, Xuanyuan Changfeng berbaris ke aula konferensi. Paman, sudah larut. Kita harus pergi ke barak dan memimpin pasukan. Setelah itu, Xuanyuan Changfeng mengepalkan tinjunya dan memukul bahu Tan Yun dengan keras. Kemudian dia memeluk Tan Yun, saudara Tan, Paman dan aku akan kembali dalam 10 tahun atau 5 tahun. Saya harap ranah Anda akan meningkat tajam pada hari kita kembali. Dan kemudian kita akan pergi ke medan perang bersama untuk memperjuangkan lebih dari 1 miliar orang di kota abadi Xuanyuan. Berjuang untuk martabat makhluk abadi kita yang lebih rendah. Oke, ini kesepakatan. Xuanyuan Changfeng tersenyum. Setelah bertepuk tangan dengan Tan Yun, dia berjalan keluar dari ruang konferensi dengan Xuanyuan Haokong. Laksamana. Tan Yun menatap punggung Xuanyuan Haokong dan berkata dengan keras, ketika kamu kembali dengan penuh kemenangan, aku akan menemanimu ke medan perang di akhir waktu berikutnya, dan kemudian mencari beberapa jenis obat peri. Pada akhirnya, aku akan memperbaikinya. Pil suci kaisar terbaik untuk kamu ambil. Xuanyuan Haokong kembali menatap Tan Yun dengan ramah. Di matanya yang keruh, dia menunjukkan warna harapan, bagus. Kemudian mereka meninggalkan rumah tuan kota. Tan Yun memasuki paviliun VIP yang direkonstruksi dan kemudian menawarkan pagoda abadi untuk kultivasi. 6 jam kemudian, senja. Di luar kota abadi Xuanyuan. Hari ini adalah hari ketika pasukan Xuanyuan, Suge dan Sima berangkat berperang. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang abadi yang datang untuk mengantar mereka dengan doa-doa. Pintu keluar kota luar sudah penuh sesak. Lebih dari 30 juta tentara dari 3 angkatan bersenjata terbang keluar dari gerbang kota di bawah kepemimpinan Jenderal Sima, Jenderal Suge dan Jenderal Xuanyuan. Di atas padang rumput yang luas di luar gerbang kota, Sima Yongzheng mengangkat gelasnya dan minum bersama Jenderal Suge dan Xuanyuan. Suara lelaki tua itu menembus langit dan berkata, untuk orang-orang di kota abadi Xuanyuan. Untuk kemuliaan kota abadi Xuanyuan. Untuk kepercayaan semua makhluk abadi yang lebih rendah di tanah terlantar, kami meninggalkan keluhan masa lalu dan berjuang bergandengan tangan.